precision rectifier. Di sini kita akan mempelajari bagaimana penggunaan OPM sebagai rectifier yang presisi. Sebelumnya kita lihat dulu rangkaian yang ini. Ini rangkaian apa? Ini rangkaian penjara penjara setengah gelombang menggunakan 1 buah diode dan resistor sebagai outputnya. VN-nya otomatis pasti dari anoda ya. VN-nya berupa gelombang AC. VN-nya gelombang AC berupa sinus ya. Kemudian keluarannya karena disearahkan oleh diode ini, maka akan berubah setengah gelombang. Sisi negatifnya itu akan hilang, dipotong. Oke, kalau kita lihat pada VD-on ini merupakan tegangan yang jatuh pada diode. Jika tegangan input kurang dari VD-on, otomatis diode menjadi cut off atau terputus, sehingga keluaran dari Vout itu akan 0, karena semua tegangan Vin akan jatuh pada tegangan diode. Kalau kita lihat pada grafiknya, itu seperti ini ya penggambarannya, di mana kalau kita buat grafiknya Vin versus Vout ya, kita lihat jika tegangannya di bawah dari VD-on, di bawah Vin mendatar ya, jika tegangan Vin di bawah VD-on, maka kita tarik dari sisi negatif ya, maka keluarannya akan 0. Kenapa ya? Karena di bawah VD-on kan tadi udah dibilang kalau diodenya di bawah tegangan diode di bawah VD-on atau tegangan Vin di bawah VD-on, maka Voutnya 0 kan, maka ini 0 terus 0 0 0. Nah pas di atas VD-on, pas di saat VD-on diode mulai on ya, nah kemudian barulah Vout akan mengikuti Vin. Nih, barulah Vout akan mengikuti, atau Vout sama dengan Vin. Nah sehingga nanti grafiknya itu berupa garis lurus dengan kemiringan 1 atau 45 derajat ya, karena Vout sama dengan Vin. VD-on itu sekitar 700-800 mili. Nah daerah ini, daerah di mana Vn itu selalu 0, ini merupakan kita sebut dengan daerah blind zone. Kenapa? Karena tidak ada informasi yang ditransfer dari input ke output. Ya. Oke, tidak ada, disebut dengan daerah blind zone. Nah, bagaimana caranya agar daerah blind zone ini tidak ada? Itu mungkin kalian berkata, "Alah Pak, tegangan di bawah 700 mili buat apa?" gitu. Oh, tar dulu. Kalau kita bermain dengan sensor ya bisa saja nih. Misalkan nih daerah-daerah sinyal Bluetooth nih. Sinyal Bluetooth pengen diketahui berapa sih tegangan rata-ratanya. Kalau pengen tahu tegangan rata-ratanya, otomatis kita searahkan dulu ya, kemudian kita cari berapa tegangan rata-ratanya, kan gitu ya. Nah, sedangkan sinyal wireless Bluetooth itu dia tidak mungkin di atas 700 mV. Dia kecil sekali gitu tegangannya. Sedangkan kita di sini hanya ingin mencari rata-rata sinyal dari Bluetooth. Nah, kalau kita mau cari rata-ratanya dengan menggunakan penyiaran secara konvensional, tidak akan pernah bisa. Kita akan selalu memasuki daerah blind zone. Oleh karenanya, nah kita bentuklah rangkaian OPM seperti ini. Ini ya. Seperti ini rangkaian OPM-nya. Inputannya, ini rangkaian OPM seperti apa? Contoh tipikal topologi seperti apa? Mirip-mirip seperti penguat non-inverting, di mana biasanya kalau ini adalah resistor ya, kemudian outputnya kita ambil di sini. Tapi sekarang enggak, ini adalah diode, resistor, outputnya kita ambil di resistor. Gitu. Ini dapat mengarahkan sinyal yang lemah. Sekarang bagaimana sih cara kerjanya? Ingat Vout kita ambil di sini, VM di sini. Nah, karena ini ada umpan balik dan OPM ini ideal, atau anggaplah penguatan open loopnya itu high ya, tinggi sekali. Maka apa? Maka Vin sama dengan V ini. Vin yang ini, ini terbalik ya. Maaf ya, ini salah. Seharusnya positif yang di atas.
Ini negatif. Positif yang di atas ya. Nah, karena ini penguatan besar, maka kita selalu itu selalu berusaha agar V ini sama dengan V yang ini. Berarti V out sama dengan V in. Nah, itu. V out sama dengan V in. Jadi walaupun V in ini kecil, V out-nya akan selalu berusaha mengikuti dengan V in. Nah, tapi kalau V in-nya negatif, maka dioda ini cut off. Kalau negatif kan berarti harusnya ngalir ke sini kan ya. Dari ke sini, nah, ngalirnya ke sini. Karena dari katoda ke anoda, maka dioda cut off. Kalau ini cut off terbuka, maka V out-nya tidak bisa lagi sama dengan V in. V out-nya akan sama dengan ground. Kenapa ya? Karena terhubung dengan ground. Gitu. Maka V out-nya akan sama dengan ground. Itu kalau V in-nya negatif. Selama V in-nya positif, maka V out akan selalu mengikuti V in. Ingat ya, karena sifat ini tadi nih. Sehingga membuat V1 sama dengan V2. Kalau misalkan A0 besar sekali, V out nilainya ada, tidak saturasi, maka V1 min V2 itu kecil sekali. Atau bisa dikatakan juga V1 sama dengan V2. Oke, saat positif ya, saya bacain ya. Saat positif. Saat bayangan V in di bawah VD on, misalkan nih, VD on-nya 0,7. Ya, 0,7. Sedangkan V in-nya misalkan anggaplah 0,1. Di bawah VD on, maka dioda cut off. Putus kan? Nggak akan keluar di V out. Namun V out selalu berusaha tetap mengikuti V in. Ya, dia pengennya V out sama dengan V in. Nah, kalau tapi kalau ada dioda off, kenapa masih ada V out? Nah, ini. Karena ini, kita lihat yang ini. Alasannya di sini. Ya, misalkan 0,01 mV ya. 0,1 mV, kemudian ini juga berusaha, anggaplah 0,1 mV dulu ya. Ini anggaplah masih 0, karena ini cut off, terputus. Penguatannya tadi anggaplah 1000. 0,1 mV kali 1000 berapa? Jangan, bukan 1000 ya, ini kan besar sekali. 100.000 deh. 100.000 misalkan. 0,1 mV kali 100.000 berapa? Pasti lebih besar daripada VD on kan? Ya kan? Ini 0 kan, 0 ya, terhubung dengan ground. Ini lebih besar daripada VD on. Akibatnya apa? Dioda jadi on. Dioda on kembali lagi tipikalnya. Dia menjadi seolah-olah menjadi ini menjadi nyambung sehingga ada umpan balik lagi ke sini. Karena ada umpan balik ke sini sehingga V out ya akan berusaha mengikuti V in sehingga ini menjadi 0,1 mV. Gitu. Jadi akibat dari penguatan open loop ini yang besar sekali, dioda ini selalu on selama sinyal inputannya adalah positif. Jadi selama sinyal pos ini ya yang ke atas ini positif, tidak yang ini ya, selama yang ini sekali lagi, nggak kelihatan, selama yang ini ya, tidak yang ini, maka dia akan selalu on diodanya. Akibatnya V out akan mengikuti V in. Gitu. Nah, kalau saat negatif maka dioda terputus karena arusnya kan dari sini. Ya kan? Katoda lebih besar pada roda terputus, atau katoda arus masuk melalui katoda maka dioda terputus sehingga ini V out-nya terhubung dengan ground sehingga keluarannya menjadi 0. Akibatnya keluarannya menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita buat grafiknya ya, precision amplifier, dia tidak ada lagi daerah blend zone ya, kecuali pada daerah siklus negatif. Kita nggak butuh siklus negatif ini karena kita pengen cari tadi tegangan rata-ratanya. Jadi ya dengan kemiringan 1. Ini kemiringannya salah ya, seharusnya agak seperti ini ya, agak lebih tinggi.
Oke. Precision rectifier digunakan pada aplikasi yang memiliki small signal, aplikasi yang memiliki sinyal lemah yang ingin dicari amplitudenya. Atau nanti kita rata-rata tegangan positifnya. Ini ya. Ini dipotong yang negatif jadi seperti ini. Jadi rata-rata maksudnya kita lewatkan pada low pass filter. Nanti ini bisa kita lewatkan pada low pass filter. Low pass filter itu berarti rangkaian yang seperti ini ya, yang outputnya pada kapasitor. Ini rangkaian low pass ya, yang model-model gini. Maka kita bisa dapat rata-ratanya. Tegangan rata-rata memberikan indikasi tentang berapa besar V rata-ratanya sinyal tersebut, berapa besar sinyal tersebut. Contoh misalkan ya, transmisi radio HP atau Bluetooth yang diterima receiver. Dengan menggunakan metode di atas, receiver bisa mengetahui apakah sinyal yang diterima, sinyal Bluetooth kita yang diterima receiver kita itu kuat apa lemah. Jika lemah, maka rectifier bisa meningkatkan gain. Jika kuat, rectifier bisa menurunkan gainnya. Kalau kuat banget gitu loh. Kalau kuat banget itu artinya rectifier dengan rectifier Bluetooth dengan transmitter Bluetoothnya itu berdekatan sekali. Ya, itu maka sinyal kan jadi kuat. Seperti itu. Ya. Jadi diharapkan dengan cara metode mencari average ini, kita bisa hemat energi gitu. Kalau misalkan dia lemah, kita kuatin. Misalkan transmisinya lemah, jarak Bluetoothnya jauh misalkan. Nah, harus kita kuatin. Kalau misalkan jarak Bluetoothnya dekat, karena berarti transmisinya kuat, indikasinya adalah tegangan rata-ratanya tinggi ya, tegangan rata-ratanya tinggi, AV-nya tinggi, maka penguatannya kita turunin. Oke, ini belum ya. Nah, ini grafik ini, yang ini ya. Ini maksudnya apa sih? Kalau misalkan setelah VD on ya, maka ini akan berarti menjadi baterai. Dioda menjadi seolah bisa kita ganti dengan baterai ya, baterai 0,7 volt. Gitu, maksudnya itu.